Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih bergelimang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat zahir, batin, iman, Islam. Alhamdulillah, nikmat yang harus kita syukuri. Hari ini kita masih hidup, masih bisa beribadah. Semuanya nikmat. Bisa hidup nikmat, bukan cuma hidup saja, bisa beribadah itu nikmat. Karena banyak orang hidup tidak mampu beribadah. Orang yang beribadah dalam perjuangan mempertahankan kehidupan juga banyak. Alhamdulillah kita yang diberikan kemudahan, serba mudah. Hidupnya mudah, semuanya mudah, ibadahnya mudah. Enggak ada yang terhalang-halangi, semuanya alhamdulillah, semuanya Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan kemudahan ini pun akan kita raih, akan kita dapatkan sampai dengan akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan bab musarifuz zakah wa asnafi qabidiha, yaitu teknis pentasrofan atau pembagian pendistribusian zakat dan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Kemarin sampai pada as-sinfur rabi, as-sinfur tsalis al-amilun, as-sinfur rabi al-mu'allafati qulubuhum, as-sinful khamis al-ariqa. Bagian yang ketiga adalah para amil, pelaksana, petugas zakat, baik yang memungut atau mengambilnya, menulisnya, menghitungnya, kemudian menyimpannya, membagi atau mendistribusikannya. Kemudian mu'alaf, yaitu orang-orang yang Allah lembutkan hatinya untuk menerima Islam. Terlebih adalah ketika mu'alaf itu adalah orang-orang yang memiliki pengikut atau jamaah. Ini lebih-lebih karena biasanya dia akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan baik di kaumnya, keluarganya, di lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya. Biasanya dia malah banyak yang ketika mu'alaf dia hidup kembali dari nol lagi seperti dulu. As-sinful khamis al-ariqa, bagian yang kelima, golongan yang kelima yang berhak menerima zakat adalah al-ariqa, yaitu para budak. Bagaimana budak ini? Yudfa'u ila sayyid ma yufaku bihi raqabatul abdi. Budak itu ketika dipecat oleh majikannya, oleh tuannya, biasanya ada sebagian yang mendapatkan pesangon. Nah, tapi biasanya tidak mendapatkan apa-apa. Hal inilah yang perlu yang oleh Islam diperhatikan. Maka yudfa'u lil abdi aidun ma yufaku bihi raqabatuhu, yaitu uang pesangonnya yang diperhatikan oleh Islam untuk mengganti pesangon yang
tidak diberikan oleh majikannya, oleh tuannya. Karena banyak tuh, karena dianggap budak. Nah, termasuk sekarang akhir-akhir ini juga ada yang namanya perbudakan modern, bekerja di luar jam melebihi jam kerja, bekerja diperas keringatnya, terus bekerja tidak diberikan upah sesuai, dan lain sebagainya. Bahkan sebagian ada yang dikurung, nggak boleh keluar. Mirip-miripnya kalau dulu, cuman bedanya kalau budak tuh memang nggak digaji, tapi ada istilahnya buat makan, biaya makan dia, kasih makan, dan juga kalau ada yang mau menebus diperbolehkan ditebus, dibeli seperti barang. Nah ini, jadi kalau ada budak terutama yang dipecat oleh tuannya, maka dia tidak nggak mendapatkan apa-apa, maka oleh Islam diperhatikan untuk diberikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini kemudian diberikan untuk sebagai pengganti dia, hak dia yang belum tertunaikan. Sinfus sadis al-gharimun, yaitu orang-orang yang terlilit hutang, yang keenam dari 8 golongan yang keenam adalah orang-orang yang terlilit hutang. Wal gharim, adapun orang gharim itu, orang yang terlilit hutang adalah walladzi istaqrada fi ta'atin, yang hutangnya ini adalah dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, au mubahin, atau untuk urusan perkara yang mubah, yang diperbolehkan dalam Islam, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk maksiat. Hutangnya memang real untuk dia, contoh misalkan biayain anak sekolah, terus untuk mempertahankan nafkahin rumah tangga, mempertahankan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sifatnya itu yang pertama adalah untuk ibadah, yang keduanya untuk yang perkara yang mubah, nggak mengerucut kepada urusan ibadah, contoh nyekolahin anak dan lain sebagainya, atau ini yang mubah itu yang diperbolehkan, artinya nggak dilarang dalam Islam, bukan untuk maksiat. Wa huwa fakir, sedangkan dia memang dalam kondisi fakir, berarti sudah jelas bahwa kondisi seorang tersebut adalah fakir, kemudian dia berhutang karena kepepet, dan itu pun untuk ibadah, untuk anaknya mensantren, untuk biaya dia berobat dan lain sebagainya. Maka hal ini diperhatikan oleh Islam menjadi hak ke-6 bagi orang yang berhak menerima zakat. Fa in istaqrada fi ma'siyatin fala yu'ta illa idza taba. Bagaimana kalau berhutang ini dalam rangka untuk maksiat? Ternyata hutang buat main judi, buat main perempuan dan lain sebagainya, maka ini tidak masuk kategori itu. Meskipun dia fakir, kecuali illa idza taba, kecuali dia sudah bertaubat, sudah kembali kepada Allah, menyadari kesalahannya, masih terlilit hutang tapi dia sudah bertaubat, maka dia berhak juga disantunin, diberikan haknya zakat fitrah. Wa in kana ghaniyan lam yaqdi dainahu idza kana istaqrada lima salahatin wa idfa'i fitnatih. Walaupun dia kaya, in itu ada in syartiyah, kalau ada walaupun, beda ya, kalau dan walaupun. Kalau berarti membutuhkan jawaban. Pak, kalau saya mau begini, nah nanti ada jawabannya. Tapi kalau sudah walaupun, itu enggak. Nah, ini kita bisa membedakan kalimat ini dengan redaksi selanjutnya. Wa in kana ghaniyan, walaupun dia kaya, lam yaqdi dainahu, tetapi dia tidak mampu melunasi hutang-hutang yang melilitnya. Idza kana qad istaqrada lima salahatin, dan memang hutangnya ini untuk maslahat, untuk kebaikan. Karena hutangnya untuk kebaikan, maka dia ternyata awalnya dulu kaya, tapi karena hutangnya terlampau banyak, kemudian dia tidak sanggup membayarnya. Wa idfa'i fitnihi, dan lima salahatin au idfa'i fitnah, atau dia dalam rangka untuk memadamkan fitnah. Nah, ketika di lingkungannya atau di kantornya dan lain sebagainya, ternyata sebenarnya orang punya, tapi karena dia harus menutup fitnah itu dengan cara berhutang misalkan, bukan untuk gengsi-gengsian dan lain sebagainya, maka dia berhak. Karena wa ingkana, walaupun dia kaya, dia berhak menerimanya kalau memang ternyata hutangnya melebihi
apa yang dia miliki, kemudian bisa jatuh miskin berarti kalau buat bayar semuanya. As-sinfus sabi yaitu bagian yang ketujuh al-ghuzzat. Al-ghuzzat itu yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Kalau sekarang kan tidak ada perang ya. Paling sekarang di Rusia, Ukraina itu invasi. Orang yang perang itu perangnya di jalan Allah. Zaman dulu para sahabat itu kalau ada perintah perang paling senang tuh, Pak. Kan memang karakternya, jiwanya jiwa zaman dulu tuh senangannya berantem ya. Jadi kalau ada perang tuh senang, malah disambut dengan gembira. Beda kalau sekarang ya. Makanya ada sebagian banyak negara yang ada wajib militer gitu kan. Alladzina laisa lahum marsum fi diwanil murtaziqah, yaitu orang-orang yang tidak terdaftar ya dalam buku orang-orang yang nantinya berhak menerima santunan, atau istilahnya bahasa apa sih ya, kalau perang itu nanti pengganti, istilahnya pengganti daripada modal yang dikeluarkan, karena perang itu modalnya kan banyak, untuk membawa peralatan tempur, kendaraan dan lain sebagainya. Makanya perang itu menghabiskan uang yang sangat banyak, baik yang menang maupun yang kalah. Kalau zaman dulu yang menang, ya nggak zaman dulu aja, yang menang biasanya ada harta rampasan lah, terus atau apapun itu yang menguasai wilayah itu kemudian nanti dibagi-bagi. Ternyata orang ini memang nggak terdaftar. Contoh, pasukan perangnya ada 100 orang, ini orang yang ke 101 misalkan. Tapi dia memang ikut dalam pertempuran itu. Alladzina laisa lahum marsum fi diwanil murtaziqah fayusrafu ilaihim sahmun. Bagian itu harus diberikan kepada orang tersebut. Ternyata dicari-cari di bukunya, terdaftar mustahiknya, oh kok nggak ada nama mustahik fulan ini ternyata. Mustahiknya atau misalkan 1000 orang. Ini orang yang ke 1001. Karena ternyata dia memiliki hak untuk itu. Wah, ternyata ada nih orang yang pejuang-pejuang itu, maka dia berhak menerima. Mungkin kalau sekarang ditanggung negara kalau misalkan ada pejuang negara ya, atau mungkin barangkali pensiunan dari angkatan. Wa in kanu aghniya, walaupun dia kaya ya, i'anatun lahum 'alal ghazwi, dalam rangka untuk membantu dia perang. Orang dia semangat, terus dia orangnya memang mau berperang, semangat, terus orangnya lillahi ta'ala. Walaupun dia punya bekal, maka dia berhak mendapatkan tambahan bekal dari zakat tersebut dalam rangka apa? I'anatun lahum 'alal ghazwi, untuk menolong dia agar supaya dalam peperangan dia tidak kehabisan bekal, tidak keteteran, sehingga ketika menemui musuh dia kuat karena masih ada bekal untuk membeli senjata lah atau yang lain sebagainya. Maka ini harus, makanya pasukan-pasukan itu biasanya beberapa waktu itu pasti ditengokin sama panglima-panglimanya, melihat persiapan-persiapan dan sisa-sisa bekalnya disambung lagi. Seperti kemarin saya nonton di pasukan Rusia itu dikunjungi ketika di satu wilayah Ukraina itu, mana bekal yang sudah habis semuanya itu yang kayak gitu. As-sinfus samin yang ke-8, golongan yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Wa huwallazi syahsun min baladihi li yusafiru fi ghairi maksiatin, yaitu seseorang yang keluar dari negaranya untuk musafir, untuk bepergian fi ghairi maksiatin, bukan untuk pergi niatan maksiat. Awistaza fihi, atau dia hanya lewat saja. Kita transit misalkan, kita pergi tapi di sini sih negara ya, bukan daerah. Berarti kemungkinannya di sini adalah perjalanannya, jarak tempuhnya jauh. Kalau dia sudah melewati, karena alladzi syahsun huwallazi syahsun min baladihi li yusafir, yaitu seseorang yang keluar dari negaranya. Negara berarti sudah menyeberang ke negara lainnya. Nah kemudian, atau dia hanya transit ke satu wilayah, bekalnya habis misalkan.
Fayu'ta, maka diberikan ingkana fakiron. Catatan pertama adalah kalau memang dia orang yang pertama bukan cuman pelesiran, tapi perginya bukan untuk maksiat, bukan dia orang yang sedang berlibur, kemudian dia memang fakir. Kalau sekarang kan banyak orang datang ke luar negeri itu kan memang bekalnya sudah banyak ya, dan sekalian liburan. Nggak tahu kalau memang dia kemudian kehabisan bekal apakah itu masuk kategori itu, tapi dalam rangka yang pertama adalah orang yang keluar dari negaranya untuk bukan untuk bermaksiat atau transit, maka diberikannya yang pertama adalah syaratnya kalau dia fakir. Wa in kana lahu malun, atau walaupun dia memiliki harta tapi di negara yang sebelumnya ditinggalkan. Contoh, dia di Indonesia ini masih punya aset-aset rumah, misalkan kendaraan, tapi dia pergi hanya modal uang yang ada di tangan atau di ATM saja misalkan, atau apa yang ada dibawa saja, bekal yang dibawa di tas misalkan. Kemudian di perjalanan itu kehabisan bekal, tapi sebenarnya aset di rumahnya, di negaranya masih banyak. Wa in kana lahu malun bi baladin akhar u'tiya bi qadarin balagtuhu. Atau sebaliknya, dia mau menuju ke negara yang berikutnya, dia sudah kehabisan bekal, padahal di negara berikutnya dia masih punya aset-aset yang lainnya, maka nggak apa-apa, itu dikasih, tapi hanya sekedar sampai tujuan, nggak lebih. Kalau sudah sampai tujuan, misalkan contoh tujuan masih membutuhkan uang katakanlah 500.000, sama itu udah include sama makan di perjalanan, ya udah sampai situ aja. Yang penting dia sampai, nggak lantas dia mampir-mampir lagi, nanti mampir ke wisata kemana beda lagi urusannya. Yang penting dia sampai ke tempat tujuannya, atau dia bisa pulang kembali ke negaranya gitu. Yang penting bekalnya dibantu oleh Islam ini, dibantu agar supaya sampai, jangan sampai nanti di tengah perjalanan dia minta-minta, ngemis-ngemis. Apalagi kok modus-modus, kan sekarang banyak tuh orang-orang yang katanya suka ke rumah-rumah tuh, sering berapa kali sudah ke rumah-rumah minta bantuan karena kehabisan bekal. Tapi alam ya, kita nggak bisa suudon juga, karena orangnya kelihatan seger sekali, kelihatan seger, kelihatan bukan seperti orang musafir, bilangnya habis ziarah lah, habis apalah, kehabisan bekal ya, apapun itulah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi tugas kita adalah bagaimana ketika ada orang yang seperti ini, maka terutama ketika kita yang Islam, jangan sampai nanti, nah ini berkaitan dengan Ramadan ya, terlebih ini Ramadan karena Idul Fitri ini udah sampai pada sinfus samin yang ke-8 ya. Maka kita jaga Ramadan kita. Syahr Ramadan mu'allakun baina samai wal ardh. Terlebih kita yang harus mengeluarkan zakat sebagai orang muslim, maka Ramadan itu akan menggantung di antara langit dan bumi sampai ditunaikannya zakat kita, zakat fitrah kita. Hatta la yurfa'u illa bi zakatil fitri, tidak akan diangkat. Jadi Ramadan kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita itu nanti akan mengawang-awang, belum diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala sampai ditunaikannya zakat fitrah. Makanya jangan buru-buru bangga dulu kita bisa Ramadan bisa sampai pertengahan, sampai 10 akhir. Kalau sudah benar-benar tunaikan zakat fitrahnya sampai selesai Ramadan akhir, baru kita bilang alhamdulillah. Karena itu artinya kenapa? Artinya puasa kita sudah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap waspadanya, takutnya kita diangkat ternyata banyak kekurangan di sana sini, atau puasa kita kurang berbobot. Nah, diangkat pun nanti angkatannya. Tapi tetaplah kita harus upayakan, kita tunaikan maksimal Ramadan kita, dan kemudian kita tutup dengan zakat fitrah. Baik jemaah sekalian, yang kami sampaikan alhamdulillah dari pertama musharrif zakah wa sunafi qabidiyah, yaitu dalam pendistribusian zakat, teknis pengumpulan, pembelanjaan, pendistribusian zakat sampai kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut, sampai kepada golongan yang ke-8 sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Barakallahu li wa lakum. Kepada Allah saya bersifat kepada jamaah, saya mohon maaf. Walakum minas syarakat mustaqim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.